Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lilik Huluwatunima bisa kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus, tentu saja bersama DPRD Banten. Kali ini kita juga mengajak Bapenda Provinsi Banten. Kita akan mengulas terkait capaian implementasi program Gubernur Banten tentang relaksasi pajak kendaraan bermotor. Seperti yang kita ketahui pemirsa, ditetapkan melalui keputusan Gubernur nomor 170 tahun 2025 tentang pemutihan tunggakan pajak kendaraan bermotor, dan program relaksasi pajak kendaraan bermotor yang memang digagas oleh Gubernur Banten melalui Bapenda Provinsi Banten ini terus menunjukkan respon yang boleh dibilang sangat positif dari masyarakat, khususnya wajib pajak, melalui keringanan berupa penghapusan denda dan juga tunggakan kendaraan bermotor. Kebijakan ini boleh dibilang sudah menjangkau ratusan ribu wajib pajak yang berdampak pada peningkatan tren penerimaan pajak yang signifikan dan tentunya berkontribusi pula terhadap realisasi pajak daerah di Provinsi Banten. Lalu seperti apa hingga hari ini realisasi dari keputusan gubernur tersebut? Tentu saja di studio sudah hadir sejumlah narasumber. Kita sapa terlebih dahulu Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Banten, Bapak Dede Rohana Putra. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wakil Ketua Komisi 3. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten. Mohon maaf, ini harus direvisi tulisannya ya. Baik. Sekali lagi Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten. Pak Sekretaris nggak terima lagi diambil jabatannya sama saya. Baik. Kemudian di sebelahnya juga sudah hadir PLT Kepala Bapenda Provinsi Banten, Ibu Rita Prameswari. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Baik sekali. Baik. Kita mengulas perbincangan kita kali ini tentu saja mengawali ke Pak Dede terlebih dahulu. Bagaimana Bapak melihat gebrakan yang dilakukan oleh Pemprov Banten perihal program pemutihan pajak kendaraan bermotor di tahun ini? Ya, karena judulnya gebrakan, maka membuat orang kaget. Tapi kagetnya tentu senang dan bahagia ya, karena gebrakan ini sangat meringankan dan membantu masyarakat yang selama ini memang ekonominya menengah ke bawah, punya kendaraan misalnya memang dibutuhkan sekali oleh keluarganya buat sekolah, buat ngangkut panen gitu, tapi terbatas penghasilannya sehingga mereka bertahun-tahun nunggak. Dengan adanya gebrakan dari Pak Gubernur ini gebrakan yang sangat disambut oleh masyarakat dan membahagiakan masyarakat, sangat terbantu. Makanya kemarin itu Pak Gubernur sampaikan bahwa ini adalah kado atau hadiah ya, atau THR dari Pak Gubernur yang baru dilantik buat masyarakat Banten. Makanya sangat disambut baik oleh masyarakat dan sudah cukup banyak ya, ratusan ribu wajib pajak yang sudah memanfaatkan. Bahkan sampai hari ini memang masih padat, bahkan sampai hari Sabtu itu masih padat para wajib pajak yang ingin memanfaatkan gebrakan dari Pak Gubernur ini. Bapak melihat ini sebuah keringanan untuk masyarakat khususnya wajib pajak? Betul, ini sangat meringankan, sangat membantu, sangat memudahkan. Jadi tentu bagi masyarakat yang tidak memanfaatkan program ini bakal kalau terlewatkan itu nanti mereka nyesel. Nyeselin tidak terulang kembali. Karena nanti kita sampaikan Pak Gub ini jangan sampai terulang lagi, kalau bisa mau satu periode satu kali aja. Gitu ya. Nah, biar apa? Biar mendidik orang juga gitu, bahwa gebrakan yang diberikan Pak Gubernur ini adalah bentuk cinta kasih Pak Gubernur ke masyarakat. Tapi kalau bentuk cintanya terus-terusan nanti diberikan keringanan, kan masyarakat juga tidak mendidik. Iya. Nah, maka ini sebagai gebrakan awal supaya nanti data wajib pajak yang taat akan meningkat. Karena dia yang selama ini tidak bayar, tidak dibayarkan. Nah, mudah-mudahan nanti kita setelah diberikan keringanan, mereka akan memiliki kesadaran bahwa mulai besok mereka akan bayar tertib. Jangan malah sebaliknya. Nah, pokoknya nyesel kalau Barita belum ikut, Balilik belum ikut, nanti nyesel nih Balilik nih, segera ini. Kebetulan memang tidak ada yang menunggak. Oh, alhamdulillah. Ini harus saya kasih hadiah ini. Iya, harus Barita ya. ini Balilik kasih reward langsung dari Bu Rita nanti ya. Saya ke Ibu Rita. Bu, saya ingin Ibu jelaskan terlebih dahulu mungkin apa saja keringanan atau penghapusan yang ditawarkan dalam program ini, Bu. Ya. Seperti tadi kita ketahui apa yang disampaikan oleh Pak Dede, memang keringanan ini adalah kado terindah dari Pak Gub kita. Nah, apa saja yang diringankan? Itu kita meringankan denda beserta pokok tunggakannya di tahun 2024 ke bawah. Syaratnya harus membayar tahun berjalan di 2025. Gitu loh. Jadi kita membebaskan pokok tunggakan dan denda 2024 ke bawah. Jadi sampai saat ini yang menunggak 10 tahun, yang menunggak 5 tahun, dia hanya cukup membayar 1 tahun di depan, 2025.
Mudah sekali ya. Iya. Artinya kalau misalnya belasan tahun nunggak pun itu tidak apa-apa, tidak mengapa. Belasan nunggak kita bebaskan. Bebaskan. Kita bebaskan 10 tahun nunggak kita bebaskan. Tapi yang dibayar adalah 2025 ke depan. Jadi tahun 2025, tahun berjalan. Oke, ada yang bilang begini Bu, wajib pajak mungkin bagi mereka yang rutin membayar pajaknya tiap tahun, katanya ini sebuah ketidakadilan bagi kami yang rajin membayar pajak. Itu bagaimana? Oh, Statement enggak. seperti itu. Memang banyak di lapangan kok ini tidak mendidik masyarakat. Cenderung yang diberikan reward adalah yang malah malas membayar pajak. Tenang Mbak, nanti ada kejutan pada saat ulang tahun Banten, Pak Gubernur kita akan memberikan reward kepada orang yang taat pajak. Kejutannya, hadiahnya mungkin nanti tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Mungkin pada saat ulang tahun Banten ya Pak Dede ya. Kita Oke. ulang tahun Banten kita akan memberikan reward kepada wajib pajak yang memang tidak pernah menunggak atau taat membayar pajak. Dan wajib pajak yang taat membayar pajak kan banyak sekali. Artinya rewardnya juga akan banyak yang sudah disiapkan. Kita undi. Oh. Nah, kita undi, kita klaster juga. Kita undi, kita klaster. Dia tidak nunggak pajaknya berapa tahun? Nah, kita undi. Karena memang kalau kita semua kan banyak diundinya. Mungkin akan kita bikin formulanya, akan kita susun bagaimana cara untuk bisa membuat satu atau dua orang itu untuk mendapatkan reward itu. Oke, mengapa Pak Gubernur membuat gebrakan ini Bu? Apakah memang wajib pajak itu banyak sekali yang menunggak dari tahun ke tahun? Kalau wajib pajak yang menunggak, iya memang benar. Ketunggakan kita itu 742 miliar dengan 2,3 juta kendaraan. Tetapi sampai dengan saat ini, capaian kita untuk yang menunggak di 2020 sampai 2024 tuh sudah 110 miliar. Artinya 13% kita sudah mengurangi tunggakan. Kendaraannya 380 ribu kita sudah, yang menunggak itu sudah masuk ke kita. Jadi tujuan Pak Gubernur selain itu untuk menghapuskan tunggakan, tapi memberikan keringanan kepada masyarakat yang memang tadi seperti dikatakan oleh Pak Dewan bahwa kondisi ekonomi yang sekarang ini sedang tidak baik-baik saja, jadi membantu masyarakat menengah ke bawah Mbak. Oke, sampai hari ini bagaimana Ibu melihat antusiasme masyarakat khususnya wajib pajak dalam menjalankan program ini? Wah Mbak, nggak berhenti-berhenti Mbak. Saya kan roadshow ke Samsat ya Mbak. Dari mulai Samsat wilayah Polda Banten sampai wilayah Polda Metro. Itu Mbak, kalau untuk Polda Banten di wilayah Kabupaten Serang Mbak, wajib pajak itu dari jam 2 malam sudah di gerbang pintu Samsat untuk mengambil antrian Pak. Untuk mengambil antrian, untuk membayar pajak. Kami buka 7:30 Mbak, tapi mereka jam 2 malam tuh sudah ada di depan gerbang. Sama halnya dengan Polda Metro. Polda Metro jam 5 subuh mereka sudah nongkrong di musola Samsat. Jadi animo masyarakat sampai dengan saat ini masih besar untuk membayar pajak. Oke, saya ke Pak Dede. Pak, seperti apa tanggapan Bapak terhadap animo masyarakat saat ini yang mungkin banyak menunggak pajak, saat ini sudah mulai rajin membayar pajak, terutama menunggaki atau melunasinya? Ya, justru kita melihat ini positif dengan animo masyarakat yang membludak, artinya kebijakan gubernur ini sebenarnya dinanti-nanti dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, makanya tidak heran ketika masyarakat itu sampai ngantri, sampai keluar pagar, bahkan ada yang sebelum dibuka pun sudah ngantri. Nah, maka untuk itu, ini adalah sesuatu yang ditunggu, yang diharapkan oleh masyarakat, dan gubernur bisa melihat, bisa membaca, oh iya berarti selama ini yang ditunggu. Nah, maka amnesti itu namanya kan pengampunan pajak ya, memang tidak akan dilakukan sesering mungkin gitu. Makanya buat masyarakat Banten saya kira ini kesempatan yang baik. Pokoknya bagi yang tidak memanfaatkan kesempatan ini akan rugi, akan menyesal karena tidak akan datang tiap tahun. Nah, nanti kita ingin ke depan akan ada edukasi, akan ada reward juga buat yang selama ini bayarnya tepat waktu ya, tertib. Nanti kita juga coba akan perdalam lagi supaya masyarakat itu bisa semuanya giat, semuanya taat, semuanya tepat waktu bayar pajak supaya memprioritaskan pembayaran pajak. Jadi cukup bagus dengan animo seperti ini, Mbak Lilik. Baik, saya ke Bu Rita lagi. Bu, dengan animo masyarakat yang luar biasa hingga saat ini, lalu bagaimana peningkatan pelayanannya dari Bapenda Provinsi Banten? Kami dari kantor, kalau kita ada kantor pusat ya Pak, kantor pusat tetap mengevaluasi dan bersinergi dengan pihak kepolisian. Karena kantor Samsat itu tidak hanya kami Mbak, kantor Samsat itu ada kepolisian dan ada jasara harja. Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait
bagaimana cara meningkatkan pelayanan. Karena mulai titik pelayanan itu ada di polisi, pendaftaran. Bagaimana kita evaluasi pendaftaran, bagaimana kita mengevaluasi penetapan, bagaimana kita mengevaluasi pelayanan pembayaran oleh pihak Bank Banten. Itu tetap kami evaluasi setiap minggu. Bahkan kami menekankan kepada para KUPT agar tetap mengevaluasi, kalau perlu tiap hari kita evaluasi dari sisi pelaporannya, dari sisi penerimaannya, supaya ada sinkronisasi antara pihak kepolisian, pihak perbankan, dan pihak jasara harja. Oke, mudah tidak Bu untuk cara memanfaatkan program ini? Misalnya berkas apa yang harus disiapkan? Kadang-kadang masyarakat juga mungkin tidak tahu menahu di saat di Samsat gitu ada kekurangan berkas atau yang lainnya. Mudah Mbak, jadi proses di Samsat itu ada 2 proses Mbak. Bahkan ada beberapa proses. Daftar ulang itu setiap tahun. Setiap tahun itu pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak dengan syarat KTP. Karena pertama gerbang adalah KTP terkait registrasi dan identifikasi. Itu harus KTP milik sendiri. KTP asli? KTP asli. Yang kedua STNK. Nah STNK, terus kita STNK BPKB. Yang untuk 5 tahun atau kita biasa disebut dengan ganti kaleng. Itu kita harus melengkapi dengan cek fisik. KTP tetap ada, STNK, BPKB, dan kita bawa kendaraannya ke Samsat untuk dicek fisik. Baru bisa mulai pendaftaran, penetapan sampai pembayaran. Terkadang kita kan punya kendaraan bermotor yang memang namanya bukan milik kita, KTP-nya KTP orang begitu kan. Bagaimana cara mendapatkan KTP orang tersebut? Kita nggak punya KTP aslinya begitu Bu? Harus balik nama Mbak. Harus balik nama terlebih dahulu. Harus balik nama, dan tidak susah proses balik nama itu. Kami tidak membutuhkan KTP pemilik lama. Kami hanya membutuhkan KTP pemilik yang kedua. Syaratnya KTP pemilik kedua, BPKB, STNK, dan cek fisik. BBN2 juga sudah 0 Mbak. Jadi Mbak tidak usah membayarkan biaya baik nama keduanya. Karena posisinya sudah 0 tarifnya. Berarti program ini juga bisa dimanfaatkan untuk BBNKB tadi ya? Iya. Baik. Ya ini juga mungkin pengetahuan untuk masyarakat luas, tentu saja harus dimanfaatkan. Sampai tanggal berapa Bu? Kita dari tanggal 10 April sampai 30 Juni. 30 Juni, masih banyak waktu lah ya? Ya. Baik. Saya ke Pak Dede. Pak, menurut Bapak apakah program ini cukup efektif untuk menumbuhkan kesadaran membayar pajak Pak? Ini sangat efektif. Yang tadinya orang nggak mau bayar pajak, yang tadinya orang nganggap ini nggak punya cukup uang, udahlah nanti saja, apalagi nunggak semakin besar, akhirnya orang nggak mau bayar. Nah, dengan adanya program ini, akhirnya kan orang mau bayar. Sudahlah, daripada saya bayar 10 juta ini, cuma bayar 1 juta doang. Saya udah nangguk yang nunggak yang 5 tahun, ada yang nunggak 7 tahun, ada yang nunggak 10 tahun, kan lumayan dia bayar. Nah, ini juga ada orang yang kayak gini, setelah bayar, dia jual, harga jual kendaraan tuh jadi meningkat. Karena apa? Karena tunggakannya sudah tunggakan pajak sudah terbayar. Kalau kemarin dia ngejual kendaraan ternyata setelah dicek misalnya nunggak pajak 10 tahun, pasti orang nawarnya juga murah. Tapi kalau sekarang sudah dibayar pajak, pasti harga kendaraannya meningkat juga. Makanya ini sangat membantu masyarakat, dan tentu pemerintah juga dibantu supaya data tunggakan itu terhapus ya, dan nanti mereka itu juga akan, karena udah bayar nih tahun kemarin nih ya, nanti kita edukasi supaya mereka terbiasa juga dengan bayar pajak tepat waktu tiap tahun. Oke, lalu bagaimana pengawasan dari DPRD Banten agar program ini betul berjalan efektif dan dimanfaatkan oleh masyarakat hingga 30 Juni nanti? Nah, tentu kita seperti Mbak Rita tadi, kita itu juga monitor ya, monitor langsung ke lapangan atau monitor online. Dengan cara apa? Kita cek misalnya berita-berita di media sosial ya, apa keluhan-keluhan masyarakat terkait yang tadi misalnya dia mau balik nama agak kesulitan, dia mau bayar atas nama orang kesulitan, kita coba arahkan, kita kasih edukasi. Termasuk kita juga keliling. Saya kebetulan rumah di Cilegon, saya sempat kemarin Sabtu ya, sempat ngecek, datang ke situ, lihat antrian banyak, saya tanya-tanya bagaimana, ada kendala enggak. Secara prinsip enggak ada kendala, cuman memang ada beberapa masyarakat yang belum menerima informasi secara utuh. Dia seolah-olah dipersulit, seolah-olah rumit untuk mendapatkan program, padahal enggak. Itu kan standar. Ketika dia mau bayar pajak, walaupun tidak ada amnesti, standarnya seperti itu. Kan cuma masyarakat kan pengennya, saya kan mau bayar pajak kok dipersulit gitu. Tapi kan ada sesuatu yang prosedur tadi, apakah ini kepemilikannya apa bukan, apalagi ada yang mau ganti kaleng ya, bahasanya 5 tahun itu, ini harus ada cek fisik, yang kayak gitu-gitu masyarakat menganggap dipersulit, padahal enggak. Jadi kalau mereka mendapatkan informasi dan
selain mendapatkan dia coba baca secara teliti, sebenarnya itu hal-hal yang prosedural dan memang menguntungkan masyarakat juga gitu. Kenapa menguntungkan? Misalnya kalau nggak diverifikasi kendaraan orang lain misalnya kan nggak tahu dapat gade, nggak tahu dapat nipu atau apa gitu ya. Kalau misalnya ketika dia perpanjang ganti nama langsung diterima, saya kan seolah-olah kita melegalkan bahwa itu mengakui bahwa itu adalah kendaraan mereka. Padahal kan bukan kan gitu. Nah, makanya dengan adanya prosedur itu tentu itu adalah bagian dari prasyarat juga, karena tadi di Samsat itu bukan hanya Samsat tapi ada jasara harja, nanti ketika kecelakaan juga harus tercatat kendaraannya, ada pihak kepolisian, jangan sampai juga kendaraan-kendaraan yang didapatkan dengan yang tidak sah juga tentu harus diverifikasi, jangan sampai nanti kendaraan yang didapatkan secara sah dan yang tidak sah sama saja gitu. Ini kan pemerintah nanti seolah-olah mengakui kendaraan itu, seperti itu Mbak Lili. Oke, saya ke Bu Rita. Bu, sejauh ini mungkin terkait realisasi ataupun juga capaian pajak daerah dari program relaksasi pajak kendaraan bermotor ini seperti apa? Ini kan juga ada option untuk kabupaten kota ya Bu ya? Betul. Untuk 1 bulan sekarang ini Mbak, dari 10 April sampai dengan 19 Mei, kita cut off kemarin 19 Mei, capaian kita itu sudah sampai 441 miliar. Nah, untuk yang tunggakan terbayar sampai dengan 19 Mei, periode yang kita tunggakan itu kalau berbicara pajak yang 5 tahun ke belakang dengan ada yang membayar sebelum itu. Jadi masyarakatnya Pak bangkit dari kubur ini. Jadi ada yang 10 tahun, 19 tahun. Jadi dia udah aktif kembali sekarang. Akhirnya bangkit dari kubur ya, yang tadinya udah nggak tahu kenapa. Nah itu untuk 2020 sampai 2024 capaian kita sudah 110 miliar. 110 miliar. Iya, 110 miliar. Kalau untuk bagi hasil kabupaten kota, ini kan belum ya, belum option ya gini, 110 miliar. Kita sudah tidak ada bagi hasil. Kita ada option. Itu sudah murni punya kita. Sudah murni. Option untuk kabupaten secara otomatis sudah terbagi. Sudah terbagi real time. Tiap hari kita sudah bagi ke kabupaten kota sebesar 66%. Capaiannya pun sampai dengan saat ini sudah 291 miliar untuk 8 kabupaten kota itu. Kalau khusus target dari program ini saja angkanya berapa Bu targetnya? Kalau target kita tidak menargetkan secara spesifik Mbak, tapi memang sebanyak mungkin kita bisa menekan tunggakan supaya menekan serendah-rendahnya tunggakan. Karena tunggakan kita besar Mbak, di angka 2,3 juta kendaraan. 2,3 juta kendaraan. Iya, 742 miliar, kita sudah masuk 110 miliar. Artinya sudah dalam 1 bulan ini kita sudah capaian 13% Pak. Oke, kalau sampai 30 Juni kira-kira akan berapa capaiannya Bu ya? Mungkin kisarannya yang diharapkan? Saya sih optimis ketika 1 bulan sudah angka 400, bisa jadi kalau kita hitung aja secara global ya Mbak, ini PKB dan BBN. Kalau kita dalam arti stabil, mungkin bisa di angka 400 lagi ya Mbak dalam 1 bulan, ya bisa jadi 20%-an kita tekan itu Mbak. 25%. Saya ke Pak Dede, Pak 20% mungkin bisa tercapai kata Bu Rita, mungkinkah menurut Bapak? Saya kira sangat mungkin, selain sangat mungkin kita harus jemput bola. Bagaimana supaya yang tadi data tunggakan 2,3 kendaraan itu kalau bisa 100% hilang semua. Nah, maka kita tidak tinggal diam, kita harus jemput bola, bahkan kita sudah perintahkan nih ke Bapenda ya, kepada Samsat terus sosialisasi melalui media digital, melalui berbagai saluran, termasuk saya kira acara pada hari ini juga adalah acara mensosialisasikan program ini supaya masyarakat yang melihat acara di Banten TV hari ini supaya juga mereka bisa segera ikut program-program yang sudah kita canangkan. Target saya sih kalau bisa mah bukan hanya 20%, yang tunggakan 2,3 juta itu kalau bisa mah nol semua gitu ya. Kalau nggak minimal 80%, nggak ada yang nggak mungkin saya kira Bali. Ini kalau belum apa-apa sudah kita batasin, wah ini nggak mungkin, wah ini nggak mungkin, nggak bakal selesai kan. Nah maka kalau saya sih menargetkan kemarin juga waktu rakor, kalau bisa 80% dari data yang kemarin itu kita putihkan. Kalau sisa 20% oke lah gitu ya. Tapi kalau pencapaiannya misalnya dari 2,3 juta, sisanya masih ada 1,5 juta, berarti tidak berhasil program ini. Harapan saya sih jujur 2,3 itu harusnya 80%. Berarti sekitar berapa tuh? 1,7 juta misalnya
kendaraan yang kemarin nunggak itu bersih semua. Oke. Nah, baru itu nanti langsung saya kasih jempolnya bukan 2 lagi. Oke. Pinjam 1 dari Bali, jadi 3. Berarti tolak ukur dari keberhasilan program ini menurut Pak Dede mungkin bisa mencapai 80% begitu. Betul, 80% dari data kendaraan Yang yang menunggak. nunggak gitu ya. Nah, jadi kita targetnya bukan target rupiahnya. Kalau rupiahnya mungkin tahu Mbak Rita, tapi kita dari total 2,3 juta yang selama ini tadi meninggal mati gitu ya, udah bertahun-tahun nggak datang ke Samsat untuk bayar, tiba-tiba mereka bangkit lagi. Wah, ini kendaraan saya sudah 10 tahun nih nggak bayar-bayar. Iya. Sudahlah, mumpung lagi ada amnesti, yang kemarin saya punya duit 1 juta mau bayar nggak bisa karena nunggaknya banyak. Kalau sekarang mah bisa 1 juta juga cukup. Nah, ini nanti akhirnya kan memperbaharui data. Jadi data-data yang tunggakan itu nanti akan berkurang. Yang tadi yang membebani database di kita bahwa kita punya potensi pajak 700, tapi kan potensi doang. Karena orang tidak memiliki kemampuan untuk membayar. Oke. Nah, dengan adanya nanti penghapusan data yang tunggakan tadi karena diamnestikan, yang penting dia bayar tahun berjalan, ini juga akan meringankan database kita gitu. Baik. Targetnya 80% dari kita mah DPRD ini meminta menargetkan kepada Bapaknya 80%, nggak tanggung-tanggung Mbak Lilik. Seperti Baik, itu. saya ke Bu Rita, harapan dari DPRD 80% keberhasilan untuk pencapaian program ini. Lalu bagaimana dari pihak Bapenda, upaya mungkin yang gencar akan dilakukan atau tengah dilakukan untuk memberikan keberhasilan dari program ini? Ya, kebetulan kan kita ada option ya Mbak. Kita manfaatkan kabupaten kota. Salah satu caranya manfaatkan kabupaten kota. Kabupaten kota punya PBB. Nah, caranya dia door to door, dia kirimkan si tagihan itu kan lewat RT RW. Kita sosialisasikan lewat itu Mbak. Kita sebarkan pamflet, kita titipkan kepada kabupaten kota untuk menyebarkan kepada masyarakat yang di komplek-komplek digabung dengan PBB. Kita manfaatkan juga gerai dan samling dan induk untuk mensosialisasikan. Kita memanfaatkan juga sosialisasi lewat penyuluhan-penyuluhan. Kita beberapa titik di kabupaten kota kita sudah melakukan penyuluhan itu Mbak. Ya, tetap media online kita manfaatkan. Sekarang sudah banyak kan Pak media-media online yang memang generasi itu memanfaatkan itu. Jadi sinergitas dengan kabupaten kota dengan adanya option itu kita pakai media untuk sosialisasi. Nah itu dia juga punya PBB, kami punya PKB. Kita berbarengan untuk mencari itu. Oke. Mungkin yang jadi pertanyaan dalam benak kita di tengah masyarakat juga, mengapa program ini digulirkan baru tahun ini? Apakah memang sebelumnya Bapenda Provinsi Banten juga belum terpikirkan untuk menggulirkan program ini, Bu? Kenapa baru sekarang bukan kemarin-kemarin? Karena memang ini salah satu masuk dalam program 100 hari kerja Pak Andra Soni sebagai Gubernur Banten. Dan ini perlu kita dukung, kami sebagai OPD penghasil dan memang yang mendorong untuk pencapaian PAD tertinggi, kami harus dukung program ini dengan berbagai analisa, akhirnya program ini digulirkan. Dan luar biasa disambut oleh masyarakat dengan antusias yang cukup tinggi begitu ya. Yeah. Saya ke Pak Dede. Pak, bagaimana Bapak menanggapi program pemutihan pajak kendaraan ini terhadap capaian PAD di Provinsi Banten? Kita tahu pajak kendaraan motor juga kan masuk dalam pendapatan asli daerah begitu ya. Ya, program ini dalam capaian tentu ini progresnya ya. Kalau kita berbicara progres tentu ini akan meningkat. Yang sebelumnya misalnya melambat, orang mau bayar itu progresnya agak sedikit standar seperti tahun-tahun yang lalunya. Ketika ini ada gebragan, ada program, kayak orang ada suplemen, kayak orang ada sebuah motivasi buat bayar pajak. Walaupun memang tadi yang misalnya kita kehilangan potensi nanti. Kayak tadi misalnya potensinya 700, tapi kan namanya potensi belum tentu bisa digali juga. Gitu. Tapi kalau capaian tentu terbantu. Yang misalnya harusnya di bulan Mei ini tanggal 19, 20 misalnya yang lalu-lalu sekian persen, pasti dengan adanya program ini akan meningkat tuh sedikit tuh. Gitu. Karena apa? Karena masyarakat yang tadinya nggak bayar pajak, nggak mau bayar pajak, sudah nunggak bertahun-tahun, akhirnya dia bangkit mau bayar gitu. Sudahlah, walaupun motor misalnya bisa cuma bayar 200.000, harusnya misalnya 1,5 juta kan gitu. Akhirnya wah kalau bayar 1,5 juta kemarin saya nggak cukup nih. Tapi sekarang karena ada amnesti punya duit 200.000 bisa terbayarkan tuh yang tunggakan bisa lunas. Maka dari capaian ini sangat mendukung. Jadi sangat membantu sekali buat melampaui capaian yang years to years, yang perbandingannya tahun lalu sama tahun sekarang gitu.
Seperti itu, Pak Lilik. Apa yang menurut Bapak yang harus dievaluasi dari program ini agar nanti berjalannya bisa lebih baik? Nah, saya sih berharap ya, memang setiap program itu harus kita evaluasi. Tapi sih saya berharap yang namanya amnesti juga mentang-mentang amnesti, misalnya kita evaluasi tahun depan mau dilaksanakan lagi. Saya sih berharap tidak untuk dilakukan dalam 5 tahun ke depan gitu amnesti ini. Jadi adapun evaluasi boleh, tapi bukan untuk akan kita laksanakan di tahun depan ya. Evaluasi misalnya ya kesiapan sosialisasi, karena ini memang kan karena program 100 hari memang persiapan kita untuk publikasi, persiapan anggaran untuk mempersiapkan membeludaknya wajib pajak yang datang ya, dan hal-hal lain, tenaga dan lain-lain memang kita tidak sedemikian rupa menyiapkan. Makanya benar kata Mbak Rita tadi, kita kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota. Bahkan juga ada yang kita minta, misalnya kabupaten kota bapendanya, ayo lo bantuin bikin tenda deh, kalau enggak kamu sumbang air minum deh karena orang ngantri gitu. Karena kita kolaborasi. Kalau kita hanya ngandelin dari kita karena ini tidak ada persiapan, munculnya di pertengahan jalan karena bagian dari kebijakan gubernur, ya kita dukung gitu. Apalagi gubernur aing ini kan. Kita saya sebagai pendukung kan gitu. Partai Amanat Nasional mendukung, sebagai pendukung pasangan Pak Andra Soli Dimyati, tentu ini yang harus kita sukseskan gitu. Berarti kan programnya Pak Gubernur, berarti programnya kita gitu. Termasuk OPD, saya kira siapapun pimpinannya, maka OPD kewajibannya adalah mensukseskan. Nah, maka untuk itu kita berkolaborasi, kerjasama, banyak evaluasi. Ke depan mungkin kalau ini akan direncanakan jauh-jauh hari dari 1 tahun sebelumnya, mungkin sudah kita plotting tuh anggarannya untuk tenda, untuk air minum dan lain sebagainya. Maka jangan heran ketika masyarakat nyampein, wah ini kita nggak siap katanya. Ya memang namanya program 100 hari yang tidak direncanakan dari 1 tahun sebelumnya, memang kita agak keteteran. Tapi kita masih banyak cara ya. Kita bagaimana bisa kolaborasi dengan dinas kabupaten kota, karena mereka sekarang mendapatkan lebih banyak, 66%. Kalau dulu kan bagi hasil. Kalau sekarang mah langsung real time, mereka langsung dapat uangnya dan lebih banyak. Maka kita minta juga, ayo dong kamu bantuin kita juga. Kayak tadi, kamu kan nagih nih PBB, sekalian dong yang punya tunggakan sekalian ditagih juga, sekalian disosialisasikan juga, sekalian dikasih pamflet selebaran brosurnya juga. Nah ini bagian dari kolaborasi, evaluasinya banyak, tapi tidak untuk dilakukan tahun depan. Ya, saya berharap nggak usah lakukan lagi, kalaupun mau nanti 5 tahun berikutnya lah, kira-kira seperti itu. Periode berikutnya begitu ya. Atau nggak perlu nanti kalau dari sekarang diomongin, nanti orang-orang nggak mau bayar pajak, nanti udah nunggu 5 tahun lagi aja. Baik, bagaimana Bu Rita menanggapi mungkin banyaknya wajib pajak yang mengeluh saat memanfaatkan program ini? Mungkin ada banyak keluhan di antara mereka yang tadi misalnya antriannya panjang atau yang lain sebagainya. Ya, seperti Pak Dewan tadi bilang, kami siap tidak siap harus siap, ya kan? Karena memang ini kebijakan dan memang ini program 100 hari gubernur. Memang saya temukan banyak Mbak di lapangan, seperti antrian pun Mbak, antrian tuh yang ngambil antrian sekarang dia akan dilayani nanti Mbak minggu depan. Oh begitu? Iya, 1 hari Samsat Polda Banten itu Mbak melayani 800 orang Mbak. 1 hari? 1 hari. Di wilayah Polda Metro hampir bisa sampai 1000 orang Mbak, lebih dari itu. Jadi memang kesiapan kami harus mempersiapkan maksimal dari mulai tenaga, dari pihak kepolisian, dari jasa raharja, dan kami itu udah memang harus benar-benar siap melayani mereka, meskipun yang namanya manusia ya Mbak, pasti ada kekurangan, tapi kami berusaha di lapangan maksimal untuk melakukan pelayanan prima terhadap masyarakat yang membayar pajak. Oke, lalu bagaimana? Apa langkah strategis dari Bapenda Banten untuk mengejar target realisasi tadi, kalau Pak Dedi bilang coba 80% lah begitu. Oke. Hingga 30 Saya harus Juni siap nanti. kalau Pak Dewan sudah ngomong gitu. Iya. Ya kan? Kami di lapangan harus siap. Ya kan, memang saya bilang kan tidak ada capaian target maksimal, tapi kami akan bagaimana meminimalisir supaya tunggakan itu seminim mungkin, gitu kan. Jadi kami di lapangan kami punya gerai 52 gerai, kami punya kendaraan operasional untuk pembayaran pajak melalui mobil samling itu ada 36 kendaraan. Kami mempunyai corner-corner, yaitu kita manfaatkan untuk membuka pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi penumpukan di salah satu induk. Nah, jadi kita melayani lewat gerai, kita melayani lewat mobil samling, kita melayani lewat drive-thru, kita melayani, bahkan kita punya online seperti Signal yang Korlantas punya, itu bisa dimanfaatkan, seperti Samsat Banten Ceria, itu kita bisa manfaatkan untuk pelayanan itu. Jadi langkah strategi saya, kita sosialisasi bahwa kita punya gerai, kita punya corner, kita punya drive-thru, kita punya online, kita sosialisasikan kepada masyarakat agar juga tidak terjadi penumpukan di dalam pembayaran pajak.
Oke, artinya ini sebenarnya mudah dilakukan oleh masyarakat ya, tidak sulit ya Bu ya? Tidak sulit. Baik, saya ke Pak Dede. Pak, bagaimana dengan wajib pajak atau masyarakat yang sudah membayarkan pajaknya ke daerah begitu ataupun juga ke negara agar pendapatan yang diterima oleh daerah ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan? Oh ya jelas tentu yang namanya pajak tentu untuk pembangunan. Nah, tinggal bagaimana masyarakat itu merasakan langsung. Nah, maka untuk itu kami sebagai lembaga legislasi memonitoring, memastikan bahwa pembayaran pajak dari masyarakat itu harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Termasuk misalnya hari ini kita melaksanakan instruksi dari Presiden terkait dengan efisiensi di Provinsi Banten juga kita dukung tuh. Yang namanya rapat-rapat, yang namanya perjalanan dinas dan kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita efisiensikan, kita efisiensikan. Untuk apa? Untuk digunakan untuk belanja yang lebih urgent, yang lebih penting oleh masyarakat. Termasuk untuk menunaikan janji-janji gubernur. Salah satunya apa? Pendidikan gratis. Yang selama ini pendidikan gratis itu misalnya hanya untuk sekolah negeri. Nah, sekarang gubernur dan wagub ini ingin menggratiskan untuk sekolah swasta juga. Termasuk infrastruktur. Di mana jalan-jalan itu banyak dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Banten Selatan yang selama ini nggak ada anggarannya. Mungkin anggarannya kemarin kepake buat kegiatan-kegiatan sosialisasi, kegiatan perjalanan dinas dan lain sebagainya. Nah sekarang kita kurangin, nanti belanjanya akan digeserkan ke hal seperti itu. Nah kalau misalnya jalannya sudah bagus kan masyarakat yang bayar pajak. Nah ini nih, saya bayar pajak, jalannya bagus. Ini mau saya bayar pajak marajin, tapi jalan rusak. Nah maka kita sebagai lembaga legislasi, lembaga perwakilan masyarakat harus memastikan harus lebih banyak lagi uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat harus dirasakan oleh masyarakat dalam hal infrastruktur tentunya karena itu adalah mandatori ya. Demikian. Oke, Pak, ketika program ini nanti berakhir 30 Juni tentu saja menurut Bapak apa upaya penegakan hukum atau sanksi yang semestinya ditetapkan oleh Pemprov Banten untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak? Nanti kan akan berakhir 30 Juni nih. Betul. Ini sedang kita dalami dan sudah menjadi sebuah diskusi ya bahwa kita ingin ke depan ini masyarakat ini sangat taat pajak dengan cara apa misalnya. Nih diskusi nih bagaimana kita sinkronisasi data. Nah, misalnya nanti ke depan kita selain tadi kasih reward orang yang selama ini bayar tepat waktu ya taat pajak kita kasih reward. Nanti kita kasih hadiah, nanti kita kasih door prize dan lain sebagainya. Tapi di selain itu saya ingin membangun sebuah sistem. Tapi ini memang masih butuh analisa, butuh pendalaman gitu ya. Dengan cara apa misalnya? Kemarin di Jawa Barat sempat ribut juga tuh, sempat ramai juga. Misalnya kalau orang yang mendapatkan fasilitas dari negara, misalnya dia harus KB misalnya kan. Misalnya ini juga kita akan coba kaji nih. Orang kalau yang mau beli tanah misalnya, kalau masih punya tunggakan PKB, dia nggak bisa beli tanahnya misalnya kan. Atau dia yang mau nambah kendaraan baru, kalau kendaraan yang lamanya masih belum bayar pajak dia nggak bisa. Ini kan memang butuh kerjasama ya antara beberapa OPD dan mungkin juga dengan pihak-pihak luar ya, dan harus ada sinkronisasi data. Nanti ketika orang mau beli mobil baru, mau beli tanah lagi, mau beli rumah lagi, kalau masih punya tunggakan pajak nggak bisa. Ini kan nanti orang dipaksa untuk taat pajak gitu. Kalau nanti dia masih belum bayar pajak, dia udah nambah harta baru nggak boleh. Kira-kira seperti itu. Pakai sistem, bukan hanya sosialisasi, tapi dikasih sistem dan motivasi gitu. Baik, saya mau ke Bu Rita kembali. Bu, selama ini bagi wajib pajak yang tidak taat membayar pajak, apa sih sanksinya? Denda ya kalau tidak salah, atau seperti apa? Kalau sanksi itu secara apapun secara pidana tidak ada. Kami menerapkan sanksi denda itu, denda. Mbak. Iya. Seperti apa sistem dendanya? Denda kita 1 tahun itu 25%, Mbak, pengenaan dendanya. 25% itu lumayan sih sebenarnya ya. Apalagi dengan program ini terbantu sekali bagi mereka yang nunggak pajaknya belasan tahun. Baik. Terus jelang akhir program ini tentu banyak wajib pajak yang mungkin akan memanfaatkan program ini. Lalu bagaimana upaya dari Bapenda sendiri agar nantinya kalau ada lonjakan ini bisa teratasi dengan baik? Ya, kami seperti yang saya tadi bilang, kami bukan hanya punya samsat induk, kami punya gerai-gerai dan itu. Jadi manfaatkan tempat-tempat yang memang kami melakukan pelayanan itu, Mbak.
Bahkan online pun harus kita bisa dimanfaatkan untuk itu. Menurut Ibu mungkin di beberapa hari atau pekan jelang 30 Juni itu kapan sih akan terjadi lonjakan kalau prediksi? Prediksi saya sekarang juga masih seperti itu ya. Jadi mungkin kalau kami pakai sistem ini Mbak di Samsat, orang yang datang pada hari ini kita target 500. Pagi dia datang itu udah nomor kecil sampai dengan siang. Yang nomor besar itu sudah dibagi dari 2 hari atau 3 hari yang lalu. Dia sudah dapat nomor. Akhirnya kan semua terlayani. Lonjakan itu perkiraan saya di seminggu terakhir pasti ada lonjakan. Seminggu terakhir, Iya, artinya kurang lebih di tanggal 23-an ya. Itu yakin saya akan lonjakan. Mungkin pasti dia akan dia ketakutan ini tidak bisa mengikuti program ini. Ya kami antisipasi, mungkin kami menambah personil Mbak. Kami tambah personil, kami tambah jam pelayanan. Itu memang harus dibicarakan dengan pihak kepolisian juga, karena memang terkait cek fisik itu Mbak, yang paling antri itu cek fisik. Sebenarnya untuk melakukan daftar ulang tidak antri Mbak, tetapi antrian itu adalah yang melakukan balik nama dan melakukan 5 tahun, karena prosesnya panjang. Prosesnya dia harus melakukan cek fisik. Di cek fisik ini mungkin kami akan berkoordinasi dengan kepolisian menambah tenaga cek fisik. Intinya kami antisipasi dengan penambahan personil dan penambahan jam kerja. Lalu mungkin Ibu bisa jelaskan bagaimana prosedural khusus untuk memanfaatkan program ini, seperti tadi kan ada perbedaannya, yang satu ada cek fisik, yang satu tidak gitu. Gini Mbak, kalau di Samsat itu kami diprioritaskan bagi wajib pajak yang tidak menunggak. Kami bukan kasih jalur lurus ya Mbak, tapi memang kami layani dulu, tidak menunggak. Yang daftar ulang ada loket khusus daftar ulang. Yang balik nama ada loket khusus balik nama. Antrian dibagi Mbak. Jadi untuk yang memang cek fisik, kita kasih nomor antrian cek fisik, beres cek fisik, dia akan divalidasi oleh teman-teman kepolisian, dia akan melakukan pendaftaran, penetapan sampai pembayaran. Itu kalau kita ada 2 lantai Mbak Samsat, lantai pertama itu untuk daftar ulang dan ganti STN, daftar ulang dan mutasi. Lantai kedua itu kita gunakan untuk 5 tahunan dan atau BBN 1. Berarti kita terpecah kategorinya masing-masing ya. Saya ke Pak Dede. Pak, menanggapi kemungkinan adanya lonjakan di beberapa hari jelang ditutupnya program ini, apa masukan Bapak mungkin untuk Bapenda? Ya, tentu harus antisipasi dari sekarang. Kita coba inventarisir apa kemungkinan kayak tadi misalnya kemungkinan membludak. Ternyata sudah diantisipasi, jam pelayanan ditambah ya, orang juga ditambah. Mungkin juga selain itu ada juga dari sekarang mulai disampaikan misalnya supaya orang jangan langsung ngejarnya di akhir, yang nggak kebagian itu. Jangan sampai misalnya di akhir tanggal sekarang 20 Mei sampai minggu ketiga bulan Juni itu misalnya ada hari-hari yang kosong gitu. Tambahkan dari sekarang terus disosialisasikan supaya bisa, kalau bisa flat, supaya tiap hari itu memang sudah full, supaya nanti di akhir periode program ini tidak signifikan membludaknya. Pokoknya harus dimitigasi apa kira-kira kemungkinannya dan kita harus persiapkan. Lalu bagaimana menurut Bapak seberapa efektif program ini mampu meningkatkan efektivitas penagihan pajak dan juga memperluas basis data perpajakan di Banten? Ya, tentu sangat efektif. Yang selama ini data 2,3 juta yang itu sudah hampir dikatakan misalnya mungkin 80%-nya mati ya. Mati itu artinya sudah bertahun-tahun ya tidak ada kabar berita ini. Tiba-tiba ada kabar kayak Bang Toyib nggak pulang-pulang. Selama ini disuratin susah, dipanggil susah, tidak ada progres pembayaran gitu. Dengan adanya seperti ini yang tadinya 2,3 juta itu makin banyak yang terdaftar, oh ternyata ini kendaraannya masih ada, oh ternyata ini masih hidup gitu orangnya gitu ya. Nah ini saya kira sangat efektif memperbaiki database kita, juga menumbuhkan kesadaran yang tadinya orang mau bayar karena terlalu besar hulap, kalau kata orang Banten, udah ngap duluan lah, udah terlalu banyak tunggakannya. Dengan adanya amnesti ini jadi orang ya cuman 1 tahun doang nih, kayaknya cukup nih sisa gaji kemarin atau tabungan yang kemarin gitu. Ini sangat-sangat efektif buat memperbaiki data dan memotivasi masyarakat untuk bayar pajak. Bu Rita, jika program ini memang untuk yang wajib pajak menunggak pajak, tadi juga Ibu dijelaskan di awal, ada apresiasi juga untuk orang yang memang taat bayar pajak. Boleh spill barangkali rewardnya nanti akan seperti apa dan kapan?
Kalau saya spill nggak kejutan Mbak nanti. Nanti kita tunggu aja apa. Buat apresiasi atau buat kita yang Ya taat wajib bisa bayar pajak. aja Pagub memberikan umroh gratis bisa. Oke. Kemudian bisa nanti kita gandeng stakeholder lain untuk memberikan voucher bisa. Bisa dengan motor bisa. Jadi nanti kalau spill nanti nggak surprise lagi Mbak. Oke, lalu bagaimana cara pengundiannya? Apakah nomor kendaraan bermotornya atau nama wajib pajaknya atau seperti apa? Sedang kita rancang formulanya Mbak. Supaya memang asas keadilan juga ada di situ. Jadi sedang kita rancang supaya di mana nanti tidak ada komplain ya Pak. Jadi asas keadilan juga di situ ada. Nanti kita rancang formulah seperti apa. Nanti kita akan sampaikan dan kita akan sosialisasikan itu. Oke, bagaimana Pak Dede menanggapi rencana apresiasi reward untuk wajib pajak yang taat bayar pajak? Oh, itu sangat bagus dan memang itu adalah aspirasi dari wajib pajak yang taat selama ini yang nyampe ke kita. Iya. Pak, kita selama ini taat pajak nih, bayar tepat waktu nih, tapi kok nggak dapat apresiasi. Maka itu kita sampaikan ke Pak Gubernur, kita sampaikan ke Bapenda, baru diformulasikan. Karena kita masih ada waktu nih sampai ulang tahun kan di akhir tahun Oktoberan, jadi kita masih ada waktu untuk merancang. Bagaimana supaya ini juga gebragan yang baru ini terkait dengan kita ngasih reward juga membuat orang termotivasi. Jadi supaya animo masyarakat untuk bayar pajak tepat waktu tuh makin bergairah gitu. Dan akhirnya nanti ada asas keadilan juga. Nah, ini lagi diformulasikan supaya ada klaster per wilayahnya, ada juga besarannya apa supaya orang menarik. Pokoknya kita rancang sedemikian rupa supaya orang mau bayar pajak tepat waktu. Oke, tapi kalau tidak salah memang tiap tahun selalu ada apresiasi seperti ini kan Bu? Kalau di Samsat ya kami memang memberikan apa namanya ke kepala Samsat itu untuk memberikan reward kepada orang yang bayar pajak. Pada saat itu voucher merchandise paling Oh, Mbak. merchandise. Merchandise aja ketika dia datang ke Samsat bayar pajak, dia lihat oh ini selalu rajin bayar pajak, kita kasih merchandise. Entah berupa payung, entah berupa mug, itu improve-nya para kepala UPT untuk merangsang bagaimana masyarakat untuk tepat membayar pajak. Oke, kali ini rewardnya lebih wah. Kalau gitu ini ya. Pak Gubernur akan memberikan pada saat ulang tahun Banten. Rewardnya beneran kalau yang ini ya. Itu juga beneran sebenarnya Mbak. Iya, tapi merchandise. Cuma itu lebih gede. Oke, baik. Pak, menurut Bapak sinergi apa yang perlu dilakukan oleh Pemprov Banten terkait program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini agar bisa mencapai tujuannya tentu saja? Ya, tentu sinerginya itu antar OPD, antar pemerintah kabupaten kota. Tadi yang sampaikan tadi misalnya kita ini provinsi punya PKB, pemerintah kabupaten kota misalnya punya PBB. Nah, kita harus sinergi supaya program ini bisa maksimal ya. Termasuk misalnya di lintas OPD juga misalnya apa yang masih ada kaitannya ya, bisa juga kita kolaborasikan, bisa kita kerjasamakan dengan apa? Dengan dinas informasi misalnya ya. Ini juga karena beliau ini tugasnya memang menginformasikan, coba kita sampaikan juga tuh ketika ada informasi-informasi program-program Pak Gubernur, program-program Bapenda misalnya bisa disampaikan juga oleh Dinas Informasi ya. Dan ya beberapa OPD dan pemerintah daerah saya kira harus kolaborasi dalam rangka mengefektifkan program-program dari pemerintah. Oke, sejauh ini masih adakah masyarakat yang menurut Bapak belum tahu tentang program ini? Masih. Kan Kan masyarakat Banten itu kan luas, tidak semuanya juga melek teknologi ya, tidak semua juga melek media sosial atau melek televisi dan lain sebagainya. Maka semua segmen kita garap. Yang melek teknologi, yang mungkin orang-orang milenial, orang-orang Gen Z bisa disampaikan melalui media sosial. Tapi kalau yang masyarakat kolonial misalnya di pelosok juga kita jemput bola dengan cara apa? Dengan cara door to door. Kita sampaikan ke RT-nya, ke RW-nya. Pemerintah kabupaten kota kan punya perangkat sampah ke RT, ke RW yang mereka kasih honor. Nah, maka mereka dimanfaatkan untuk nagih PBB, termasuk untuk mengingatkan jika punya tunggakan kendaraan, punya pajak kendaraan yang nunggak. Nah, ini juga door to door. Mungkin yang mereka tadi enggak suka lihat media sosial, enggak suka nonton TV, atau terlalu sibuk misalnya. Atau dia ada di luar negeri sana lagi kerja. Nah, kalau Pak RT sampaikan ke keluarganya, Teh Anu ini yang lagi di luar negeri punya tunggakan nih. Mungkin kan di sana nggak tahu dia kan. Nah, dengan cara door to door. Jadi kita dengan cara online dan offline kita kejar, kita sosialisasikan karena tidak semua masyarakat sama persepsinya, pengetahuannya, waktunya dan lain sebagainya. Baik. Bu Rita, menurut Pak Dede masih ada masyarakat yang belum tahu tentang program ini. Bagaimana upaya dari Pak Penda? Ya, kami punya 12 Samsat. Mereka adalah motor kita di lapangan.
Artinya tugas mereka mensosialisasikan sampai kecamatan-kecamatan. Satu samsat itu pegang beberapa kecamatan. Jadi satu samsat itu bisa mensosialisasikan bersinergi dengan kabupaten kota untuk mensosialisasikan program ini. Kita bisa woro-woro kan Mbak, bisa woro-woro, bisa nanti dia datangi wajib pajak yang lewat RT, lewat Babinsa, kita kerjasama itu Mbak. Jadi nanti apa yang menjadi program ini bisa tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Oke, dan Ibu yakin nanti tanggal 30 Juni bisa optimal pelaksanaan dari program ini? Saya yakin dan saya optimis itu. Berapa persen optimisnya? Saya terima tantangan Pak Dede untuk 80%. Baik, luar biasa. 80%. Mantap. Kita Baik. apresiasi nanti. Kita sudah berada di penghujung acara. Saya minta closing statement dari narasumber. Mungkin dimulai dari Bu Rita terlebih dahulu. Silakan Bu closing statementnya. Ajakan atau yang lainnya? Oke. Program daripada Pak Gubernur ini adalah program bebas tunggakan dan denda sesuai dengan Kepgub 170 tahun 2025. Maka dari waktu tanggal 10 April sampai dengan 30 Juni, mungkin ini ada waktu 1 bulan lagi, saya berharap masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Banten memanfaatkan kesempatan emas ini. Karena seperti statement Pak Gubernur, ini hanya 1 kali semasa jabatan saya. Jadi tidak akan lagi Pak Gubernur memberikan kado terindah atau program pembebasan atau relaksasi pajak ini. Jadi saya harap masyarakat seluruh wilayah Provinsi Banten memanfaatkan kesempatan emas ini. Baik, terima kasih Bu. Kemudian Pak Dede silakan closing statementnya. Masyarakat Provinsi Banten, yuk kita bayar pajak. Bayar pajak itu keren, bayar pajak itu bertanggung jawab, bayar pajak itu untuk membangun Provinsi Banten. Salah satunya program prioritas Pak Gubernur untuk pendidikan gratis negeri maupun swasta di Provinsi Banten, termasuk membangun jalan-jalan rusak yang ada di seluruh Banten. Butuh anggaran yang besar, salah satunya dari pajak. Ayo kita bayar pajak. Baik, terima kasih Pak Dede, terima kasih Bu Rita. Dan pemirsa Banten TV, demikian dialog khusus bersama DPRD Provinsi Banten dan Bapenda Provinsi Banten. Ayo kita manfaatkan program dari relaksasi pajak kendaraan bermotor ini. Saya Lilik Hulwatunima dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.